ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata beliau, "Falaisa az-zuhdu fid dunya khumulan." Ya. Falaisa az-zuhdu fid dunya khumulan. La anta bihal amiru in zahidta. Ya. Zuhud di dunia itu bukan khamulan, bukan kelemahan, bukan pula celaan. Bukan celaan. Tapi ini bahasa khumul di sini yang diinginkan oleh penulis ini itu biasa ya dengan bahasa khumul di pembahasan zuhud. Kadang orang punya khumul itu dia pakaian biasa, dia tidak terlalu gemar dengan gemerlap dunia dan sebagainya. Itu ada masuk di pembahasan zuhud. Iya. Ada di pembahasan zuhud. Tapi yang dimaksud oleh penulis di sini khumulan maksudnya kelemahan dan madhammah. Jadi zuhud di dunia itu bukan seorang itu menunjukkan seakan-akan dia lemah, seakan-akan dia di kondisi tercela, serba serba kekurangan pakaiannya, compang-camping dan sebagainya. Bukan itu. Ya. La anta bihal amiru in zahidta. Kamu di kondisi yang seperti itu walaupun jauh dari keluarga tetapi menjaga kehormatan dirimu. Kalau kamu zuhud, kamu adalah seorang amir. Kamu adalah seorang pangeran, seorang penguasa, seorang pembesar. Adalah seorang pembesar. Iya. Bahkan kata beliau rahimahullah, walau fawqal amiri takunu fiha sumuwan wartifa'an kunta anta. Walaupun di atas amir kamu berada padanya, pada ketinggian dan keagungan, maka kamu adalah kamu. Ya, kamu adalah kamu. Baik. Di sini beliau bahasakan ya bahwa zuhud itu, zuhud hakikatnya itu, kalau seorang berada di atas hakikat zuhud, itu akan menyebabkan dia agung di tengah manusia. Dia adalah orang yang dimuliakan. Nah, ini pembahasan zuhud ini itu ada ditulis buku-buku. Ditulis buku-buku dan penulis rahimahullah ta'ala di sini memberikan etika umum terkait dengan zuhud itu. Kalau definisi yang paling ringkasnya dan mungkin paling universalnya menjelaskan tentang zuhud itu, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, bahwa zuhud itu adalah tarku ma yadurrul abad bil akhirah. Adalah meninggalkan apa yang membahayakan seorang hamba di kehidupan akhiratnya. Itu zuhud namanya. Jadi zuhud itu jangan dipahami seorang berpakaian jelek, itu zuhud. Kalau dia berpakaian bagus berarti tidak zuhud. Kalau dia misalnya jalan kaki, itu zuhud. Kalau dia naik mobil mentereng, itu tidak zuhud. Kalau dia singgah di sebuah kota, apabila dia tinggal di penginapan yang penginapan yang murah, itu zuhud. Kalau dia tinggal di hotel bintang 5, itu tidak zuhud. Bukan itu ukuran zuhud. Bukan itu ukuran zuhud. Iya. Nah, itu tidak ada di definisi ulama seperti itu. Imam Malik itu rahimahullah, kalau beliau duduk mengajar, beliau duduk di atas kursi. Dan beliau duduk dengan pakaian yang terindahnya. Sehingga orang kalau masuk ke Imam Malik, itu kelihatan haibah dan wibawa Imam Malik. Itu penghormatan terhadap ilmu. Dan Nabi juga dibelikan oleh para sahabat pakaian yang bagus untuk menyambut tamu. Masa menyambut tamu dengan pakaian biasa? Ini kita terdidik dengan hukum-hukum, akhlak, adab. Ya, harus dipahami. Ya, jangan, Masya Allah ini masuk ke ininya. Sampai sekarang dari sifat wali itu zuhud. Ya, zuhudnya sampai kelihatan gila-gila katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa orang gila tidak waras bisa menjadi wali. Ya. Dan ini dari tipu daya syaitan terhadap sebagian manusia. Zuhud itu hakikatnya adalah dia meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakannya di akhirat. Itu yang disebut zuhud.
Ya kalau ada sesuatu walaupun itu makruh, tapi dikhawatirkan membahayakan dia, menghambat dia kepada hal yang lebih bagus misalnya, maka itu dari zuhud meninggalkannya. Apalagi kalau itu dosa dan maksiat. Makanya orang yang menjaga dirinya tidak berdosa dan bermaksiat itu orang yang paling zuhud. Orang yang paling zuhud. Baik. Jadi zuhud itu ketinggian. Nah ini diarahkan dengannya adab terkait dengannya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, kata beliau, fa in faraqtaha wa kharajta minha ila daris salami faqad salimta. Iya. Kalau kamu sudah meninggalkannya, atau sebelumnya masih ada satu bait syair dikatakan oleh penulis rahimahullah, walau fawqal amiri takunu fiha sumuwan wartifaan kunta anta. Iya. Jadi sifat dari zuhud itu, orang yang zuhud itu kadang dia lebih tinggi daripada amir, dari ketinggian dan keagungan. Dan kalau kamu punya zuhud, maka kamu adalah orang yang lebih tinggi daripada itu. Kamu adalah orang yang lebih tinggi daripada itu. Baik. Kata beliau, fa in faraqtaha wa kharajta minha. Kalau kamu sudah meninggalkan dari dunia ini, itu terkait dengan zuhud ya, zuhud di dunia, dia tinggalkan dunia. Wa kharajta minha, dan kamu sudah keluar meninggalkan dunia, ila daris salami, menuju kepada surga, faqad salimta, maka barulah kamu selamat. Barulah kamu selamat. Karena itu dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, sampai kapan kita beramal salih? Kata Imam Ahmad, kita akan terus berusaha sampai kaki ini sudah menginjak surga. Nah, jadi kalau sudah menginjak surga itu baru orang yang selamat. Baru orang yang selamat. Maka kita harus selalu memikirkan bagaimana keselamatan kita di dunia, kemudian keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat, kemudian selamat menuju kepada negeri keselamatan, yaitu kepada surga. Nah, itulah pokok yang diinginkan. Ya. Maka di sini penulis rahimahullah memberi wejangan, zuhudlah kamu sampai kamu meninggalkan dunia, sampai kamu keluar dari dunia menuju kepada surga. Kalau kamu seperti itu, maka kamu telah selamat. Kamu telah selamat. Wa in akramtaha wa nadarta fiha li ikramin fa nafsaka qad ahanta. Iya. Tapi kalau kamu memuliakan dunia itu dan kamu selalu melihat kepada dunia dengan pandangan dunia itu agung, mulia, maka itu artinya kamu menghinakan dirimu. Kamu menghinakan dirimu. Iya. Jadi zuhud itu membedakan seseorang pada pandangannya terkait dengan dunia. Ada orang dia fakir, miskin, tidak punya harta. Tapi dia bukan orang zuhud. Bukan orang yang zuhud. Ya, orang miskin ini pakaiannya jelek, compang-camping. Tapi dia bukan orang yang zuhud. Karena hatinya kecintaan kepada dunia, ingin menggapai dunia. Cuma saja Allah belum memberikan kepadanya kekayaan. Dia masih miskin. Iya. Ada orang yang punya harta, bergelimang dengan harta. Tapi mungkin dia adalah orang yang paling zuhud. Sebab harta itu hanya menghiasi badannya. Harta itu hanya biasa dia pakai. Hanya dia pegang di tangannya. Tidak ada di hatinya. Tidak ada di hatinya. Nah, itu dari hal yang membedakan zuhud pada seorang hamba di kehidupan dunia. Iya, karena itu orang-orang khawarij itu, naudzubillah ya, karena kejahilan mereka. Kadang dia lihat kepada sebagian ulama, Masya Allah ini, alim ini rumahnya bagus, mobilnya mentereng, kemudian dia begini dan begitu. Nah, ini ulama katanya, ulama jelek. Tidak ada zuhudnya. Ya, itu definisi orang-orang jahil. Definisi orang-orang jahil. Ya.
para ulama itu, kalaupun ada hal yang seperti itu orang-orang yang tidak pernah mengharapkan itu datang pada mereka. Dan dikata mungkin hal itu semua tidak ada bagi mereka, itu tidak merubah keadaan mereka. Tidak merubah keadaan mereka. Itu alim namanya. Betul orang yang berilmu. Iya. Betul orang-orang yang berilmu. Karena di sudut lain kadang seorang alim, yaitu ada kehormatan bukan terkait dengan penjagaan terhadap dirinya, tapi terkait dengan ilmu yang dia ajarkan. Orang harus memuliakan ilmu, menghargai ahlul ilm. Jangan sembarangan. Iya. Nah, ini pembahasan panjangnya di masalah etika terkait dengan orang-orang yang berilmu. Tapi begitu ringkasnya ya, kalau dihubungkan dengan pembahasan zuhud ini. Kata beliau menutup dari bait-bait syairnya ini. Nah, ini sudah akhir pembahasan. Beliau tutup pembahasan ini, kata beliau, jama'atu lakan nasaiha fantafilha hayataka fahiya afdalu mamtathalta. Saya telah kumpulkan untuk kamu nasihat-nasihat. Maka lakukanlah nasihat-nasihat itu di dalam kehidupanmu. Dia adalah sebaik-baik apa yang bisa kamu lakukan. Ini nasihat-nasihat berharga ya dari penulis. Ya, kita juga menjelaskannya secara ringkas. Tidak mendetail pada setiap poin yang beliau sebutkan. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk kita semua dan pelajaran. Kita beliau sudah kumpulkan nasihat-nasihat ini. Ya, maka jalankanlah nasihat itu dalam kehidupanmu. Itu adalah hal yang paling bagus yang kamu jalankan. Wa tawwaltul itaba wa zidtu fihi li'annaka fil batalati qad atalta. Saya memperpanjang ketegasan, dan saya tambah lagi ketegasan. Sudah ditegasi di awal, tegasi lagi di akhir. Ya. Karena saya lihat kamu ini di dalam al-batala, di dalam pengangguran, di dalam kurang kerjaan, kamu sudah terlalu panjang di situ. Nah, ini mungkin tepat ya pada banyak dari kita, subhanallah. Mungkin banyak dari waktu kita lalaikan. Kita kalau dikatakan belajar, mungkin menganggurnya lebih banyak, main-mainnya lebih banyak. Ya, subhanallah. Kata beliau, wala yagrurka taqsiri wa sahwi wa khudh bi wasiyati laka in rasyadta. Terus jangan menipu kamu, saya sendiri ada kekurangan dan saya banyak kealpaan. Sekarang saya menasihati kamu. Jangan bilang, saya tidak mau ambil nasihat kamu. Karena kamu ini juga kurang dalam hal itu. Jangan kamu lihat itu. Saya memang banyak kekurangan, banyak kealpaan pada saya. Iya. Tapi ambillah wasiatku itu. Padanya ada petunjuk. Karena beliau berucap hal yang beliau ucapkan. Itu semua sesuai dengan tuntunan. Tidak ada yang keliru di dalam hal tersebut. Ya. Dan saya sudah terangkan ya di pertemuan yang telah lalu. Kalau kita ingin orang yang menasihati kita itu sempurna. Itu pasti tidak ada yang bisa memberi nasihat. Kecuali para nabi dan para rasul. Karena setiap manusia itu ada kekurangannya, ada kesalahannya. Ada kesalahannya. Maka jangan lihat pada guru itu. Selalu dia tajam, oh ini guru saya. Dia sendiri kayak gini modelnya. Dia sendiri kayak gini. Lihat yang diajarkan oleh guru. Apa yang dia tegur. Itu benar atau tidak. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang diambil. Iya. Itu yang diambil. Karena itu banyak dari as-salaf dia dapat guru-guru. Subhanallah gurunya itu kadang kejam-kejam ya. Kadang sebagian gurunya itu juga di sebagian hal dia masuk di kategori rawi-rawi yang terlalu ada tasyaddud. Iya. Terlalu tegas. Tapi bersamaan dengan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Jadi Imam Malik itu rahimahullah pernah melihat pada sebagian muridnya sebagian hal. Akhirnya Imam Malik memukul murid ini. Dipukul berapa kali oleh Imam Malik? Setelah dipikir-pikir lagi oleh Imam Malik, ternyata murid ini tidak salah. Maka Imam Malik berkata kepadanya, saya keliru dalam memukulmu. Ya, maka kata si murid ini, tidak ada masalah, saya maafkan. Tapi dengan syarat, setiap pukulan yang kamu pukul dengannya kepada saya disampaikan hadits secara langsung. Karena Imam Malik itu madhab beliau ya. Kalau orang datang belajar kepada Imam Malik,
orang itu hafal dulu riwayat-riwayat beliau. Dia ambil kitab Imam Malik. Dan si murid ini dia baca kepada Imam Malik mendengar. Kalau Imam Malik bilang iya, berarti riwayatnya sudah benar. Atau Imam Malik diam, itu riwayatnya benar. Nah, begitu metode Imam Malik. Jadi jarang itu Imam Malik dia baca sendiri bukunya, terus muridnya mendengarkan. Itu jarang terjadi. Jadi murid ini karena sudah kena pukul, dia ingin mendapatkan keistimewaan itu. Ya, saya tidak halalkan pukulan itu kecuali setiap pukulannya kamu ceritakan hadits untuk saya. Maka Imam Malik pun menyampaikan hadits secara langsung dengan lisannya. Sejumlah apa yang dia pukul. Setelah selesai kata murid itu, pukul lagi saya supaya saya dapat lebih banyak daripada itu. Iya. Jadi kadang pada guru itu ada hal-hal yang tabiat manusia kadang lumrah muncul. Namanya guru juga bukan malaikat. Kalau kita selalu mau cari guru, dia seperti malaikat, tidak ada salahnya, sempurna. Iya. Maka itu seorang tidak akan belajar. Tapi seorang itu belajar diambil dari guru, dari ilmunya, dari akhlaknya, dari pembawaannya, adabnya yang bagus. Kalau ada kekurangan dia tutup mata dari hal itu. Taghaful. Nah, kalau dia berlaku seperti itu, insya Allah Ta'ala nanti kalau dia melanjutkan belajar, dia akan diberi kemudahan oleh Allah, dapat hal yang lebih baik. Dan kalau Allah takdirkan dia nanti duduk dia mengajar, murid-murid dia juga akan berbuat seperti itu kepada dia. Iya. Sebab kadang dikhawatirkan seorang itu bersangka jelek kepada gurunya, kemudian Allah timpakan untuk dia musibah, hal yang semisal itu menimpa dia juga. Ya, maka ini hati-hati untuk seorang penuntut ilmu, kelurusan adab, akhlak itu kadang terlihat sepele, ringan. Tapi kalau seorang itu duduk pada guru, dia perbaiki dari akhlaknya, itu banyak keberkahannya. Maka kata penulis, wala yagrurka taqsiri wa sahwi. Janganlah kekurangan saya, kealpaan saya itu membuat kamu tertipu. Kamu tidak mau terima nasihatku. Ya, bahkan ambil nasihat saya ini untuk kamu kalau kamu ingin petunjuk. Waqad ardaftuha tis'an hisanan wa kanat qabla da mi'atan wa sitta. Kata beliau, saya sudah berikan di dalam mandhuma ini, di dalam lantunan syair-syair ini 9 bait syair yang indah. Maksudnya di akhirnya 9 yang indah. Dan sebelumnya saya sudah sebutkan 106. Jadi 106 tambah 9, jumlahnya 115. Ya, kemudian terakhir beliau tutup dengan salawat. Kata beliau, wasalli ala tamamir rusli rabbi wa itratihil karimati ma dzukirta. Dan selalulah bersalawat kepada penutup para rasul Rabbku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itratihi al-karima, dan keluarganya yang mulia. Ma dzukirta, sepanjang kamu masih disebut. Dan ini akhir dari pembahasan kita untuk qasidah Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita kaji dan kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Betul-betul menjadi bekal adab di dalam membangun jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang paling mulia di sisinya, yang paling dekat kepadanya. Dan menganugerahkan kepada kita jiwa-jiwa yang bersemangat di dalam kebaikan, kuat di atas ketaatan, istiqamah di atas petunjuk, dan selalu menjauh dari dosa dan kemaksiatan. Jiwa-jiwa yang kehidupan akhirat itu merupakan mahligainya, hal yang selalu meneranginya sebagai cahaya kehidupannya, dan menghindarkan kita semua dari kegelapan cinta dunia, kegelapan dosa dan maksiat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala a'lam.